Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salamatid dini wa dunyana wa ukhrana wa biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul bi jai sayyidina tahar rasul sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi mukammi tanzil. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mu'min al-mukhtarif. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Al-muhtaramun, para hadirin wal hadirat jamaah pengawasan Jumat pagi yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pagi hari ini kita sekalian masih mendapatkan anugerah taufik hidayah, iman, Islam, sehat, walafiah, jasadiyah, badaniyah, bahkan aman, tentram, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua aktivitas kita, semua amal-amal kita selama ini di tahun 1441 Hijriah kemarin, mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih dari itu, mudah-mudahan semua kekhilafan kita selama ini juga yang pernah kita lakukan, yang pernah kita mungkin langgar, ya, dan mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sehingga kita di tahun baru Hijriah ini, di tahun 1442, mudah-mudahan kita semuanya masih diberi oleh Allah kesehatan, kenikmatan, keberkahan, insyaallah panjang umur, sing barokah fi taatillah, rezeki yang banyak halal barokah, tetap sehat walafiah, jasadiyah, badaniyah, bahkan aman, tentram, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita semua selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surat Fatir ayat 37. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah kami, yakni Allah, tidak memanjangkan usia yang bisa untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Apakah kami tidak memanjangkan usiamu yang cukup berfikir bagi orang yang mau berfikir? Ini di dalam Al-Quran ini secara simpel saja, bahwasanya Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa, ya, utamanya kepada kita sekalian,
yaitu sampai detik ini kita masih mendapatkan terutama kenikmatan panjang umur insyaallah. Amin. Barusan kita tinggalkan tahun 1441. Sekarang berarti kita masih dikehendaki hidup oleh Allah kenikmatan usia masuk di tahun 1442. Alhamdulillah. Sebab banyak di antara saudara kita, teman kita, bahkan keluarga kita, bahkan juga usia belum berapa, usia masih muda, apa itu karena wabah atau karena memang sudah takdir min Allah Subhanahu wa taala. Terutama di tahun kemarin 1441 ini berapa banyak orang yang meninggal. Ya sebab mungkin karena wabah. Sangat banyak sekali. Bahkan bukan cuma 1, 2, 100 ribuan. Ukurannya dunia dan massal. Dan juga para tokoh-tokoh agama, para kiai, para habaib, para sesepuh, para dokter. Ini berapa banyak di tahun kemarin yang sudah mendahului kita. Usianya juga masih muda. Oleh karena itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan usia, terutama panjang umur, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, jamaah kita, warga kita, utamanya kaum muslim dan muslimat, panjang umur sing barokah fi taatillah. Amin Allahumma amin. Maka dalam Al-Qur'an tersebut di dalam surat Fatir ayat 37 Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar wa ja'akum nadhir. Apakah kami tidak memanjangkan usiamu yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Allahumma shalli ala Muhammad. Sifatnya mutlak. Orang yang berfikir atau tidak berfikir. Yakni orang yang berzikir atau tidak berzikir. Orang soleh atau toleh. Orang baik atau orang buruk. Muslim atau kafir. Ahli biata atau ahli maksiat, sama. Ini. Jadi cobalah direnungkan ayat tersebut. Ya Allah, berarti tidak ada bedanya antara orang soleh dan orang toleh. Ukuran usia sama. Apakah pertanyaannya? Apakah kalau orang soleh itu selamat gitu? Tidak pernah sakit, tidak pernah musibah? Ya tidak. Apakah kalau orang yang toleh, orang yang kafir juga kena azab terus musibah? Ya tidak. Ya bayah. Ya bayah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu harus pikirkan betul-betul, ya Allah. Berarti Gusti Allah mboten pandang bulu, sing apik sing elek padha ae. Kekayaan apakah karo orang soleh, orang toleh itu dibedakan? Tidak. Apa kalau orang soleh itu Masya Allah karena setiap malam tahajud gitu, berzikir, banyak baca Quran, banyak wiritan, banyak ibadah, terus soge semua, kaya semua? Tidak kan? Tidak. Kalau memang orang-orang yang baik-baik itu mungkin Allah mau spesialkan, ya kita iktikaf aja di masjid.
Salat tok, zikir tok, ibadah tok. Insyaallah wis gak usah nyambut gawe sugih dhewe. Ngene apa nggih? Jadi Pak Takmir aja di masjid pekerjaannya. Ngene apa nggih? Tidak, masalah kekayaan tidak ada pandang bulu. Sebaliknya, apakah kalau orang kafir atau orang toleh yang enggak ahli ibadah, bahkan ahli maksiat, itu mungkin tidak kaya, tidak diberi rezeki? Logika nih. Kalau anak yang taat biasanya disenengi orang tuanya. Gitu? Sehingga taat, kapan diperhatikan. Tidak, Allah sama-sama hamba Allah. Masih gak pernah sholat, kafir pisan, naudzubillah. Jahat pisan, naudzubillah. Ya, ya padha ya ono sing suwuge miliaran malah. Bahkan kalau kita lihat di mata dunia, orang kaya terdunia bukan orang Arab. Ukurannya orang Arab. Ukurannya orang yang dekat Ka'bah sana, orang Mekah. Kenapa nggih, Pak? Ukurane lek diukur dari kesolehan. Ngoten niki. Sing sugih-sugih, sing akeh dungane kudune, sing akeh ibadahe, ya, sing akeh umrohe misalnya. Orang Mekah utamanya. Tapi ternyata tidak, ya. Orang terkaya dunia bukan orang Arab, bukan orang ahli ibadah, tapi justru orang kafir sana. Coba. Gini apa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Coba niki. Kita renungkan nggih, surat Fatir ayat 37 niki. Ya Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Karena dipukul sama, karena dia anggap podo. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa niku? Jadi kita mboten saged memutuskan, bahkan kadang-kadang wonten sing telongso yang kita niki lho, ya Allah, kula niku setiap dinten nggih salat 5 waktu di masjid jamaah, nggih salat sunah, sik maca Quran, ngaji, wis regep tahlilan, ya. Tapi napa sih rezeki? Loh, coba. Banyak mengeluhkan karena kula pun tiang saya, ya Allah. Usaha kula kok mboten mlampah-mlampah, ya Allah. Cobalah. Lan niku lho mboten nate salat, bahkan kafir jahat pisan. Masya Allah rezeki kok kuwatang ngoten sih. Coba tinggal baca, Dik. Fakta niki. Sing wong sugih-sugih, duwe perusahaan Masya Allah, duwe omah magrong-magrong pinggir rembong, duwe hotel, duwe, waduh Masya Allah gitu. Napa tiang-tiang kita? Ya. Lah niki lho mriki lah. Ternyata bahkan orang kafir yang di sana pinggir rembong-rembong niku. Sing duwe-duwe perusahaan itu ya. Ayo. Cobalah. Ya Allah, berarti niki makanya kangge pelajaran kula panjenengan, ukuran usia, ukuran keselamatan, ukuran kesehatan, ya, niki bukan karena ibadahnya, bukan karena kesolehannya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, kalau sudah ajal menjemput, gak peduli siapa saja. Apalagi sudah kena musibah, al balak ya'um, musibah itu balak menyeluruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Musibah niku balak menyeluruh. Ya. Tidak peduli wong sing saleh, bahkan wali pun yo kena musibah. Jangan pirsani wekdal tsunami. Ayo. Wekdal musibah wonten di Palu, di Maluku. Ten pundi malih nika ten Jawa Barat, ten pundi-pundi pun. Apakah napa dipilah-pilah sing saleh-saleh selamat kabeh? Mboten ya. Kok nek sira kena kabeh, al balak yaum. Jok mangke wonten kersane Allah. Sing wong saleh, sing ahli ibadah, insyaallah disaring menjasuk surgane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Niku
Dadi kangge tiyang sing saleh niku ndek dunene padha ae gitu. Kali wong sing mboten saleh, ndek dunyane ya kena musibah barang ya kena napa mawon, tapi nggih disaring kali Gusti Allah. Wong sing saleh jangan khawatir. Umpama terjadi musibah, bala dan segalanya, maka termasuk golongan sing mati syahid. Amin. Allahumma amin. Para bapak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diterus kembali ayatipun waja'akum nadhir dan akan datang padamu peringatan. Lah niki masalah nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ada padamu peringatan. Peringatan apa niki? Utamanya usia atau fisik. Nah, kita temriki. Jadi baik niku saleh atau toleh. Oh, balik malih. Baik muslim atau kafir. Les jenenge wong tua itu pasti gitu melemah segalanya. Yang pirsane pun ada adik niki. Masya Allah mulus kabeh awak isian, seger kabeh. Ngene apa nggih? Rambutnya aja ireng kabeh. Gigine sik wutuh kabeh. Para bapak-bapak ya sing berusia sudah sepuh ngeten niki. Ani pirsani pun terus nih peringatannya dumateng fisik. Sis merasa tua atau sudah tua mulai ditampakkan rambutnya putih. Kenapa nggih? Rambut diputihno. Cek gak mentang-mentang nomai. Ayo tanpa disemir. Jenengan pakai akal, pakai obat napa mawon, lek ayo putih, terus putih, tambah entek sing ireng. Ya napa nggih? Lha niki lho, peringatan ini yang tidak bisa. Gitu. Mentang-mentang awakku dodol jamu, mentang-mentang jadi dokter. No, mboten. Masuk jadi dokter, masuk kepala dokter, ya. Masuk dodol jamu, setiap hari minum jamu, terus menua. Rambutnya terus tambah putih pertama. Ngeten iki. Pandangan mata mboten patek jelas. Pandangan mata wis gak patek jelas gitu. Terus malih pendengaran gak patek jelas juga, gak patek dengar lho. Terus dituwano ya. Terus gigi ngeten nggih. Mulai dikurangi satu sampai ompong. Ayo coba. Wis saniki jangan pirsani mun lar-lar niki. Lak wutu kabeh ya. Nggih. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Niki lho. Gitu. Terus malih gampang watuan, gampang ngeluan lho. Karena usia terus. Jarang urusan pemikiran wis gak patek. Napa nggih? Jelas pemikiran wis gak patek, lalian gampang wis. Ya. Gampang lali. Pikun naudzubillahi min nggih. Mudhun ten dada, organnya di dada niki ono jantung, ono ati dan segalanya, masya Allah. Sik nom-nom masya Allah, segar bugar. Olahraga kok ngoten. Semangat wis tuwa, masih olahraga wis tuwa. Malah kait olahraga wis menggos-menggos. Ya. Niki lho peringatannya langsung, siapapun orangnya. Gak peduli itu setiap hari olahraga, setiap hari jamu, obat. Les usia terus muda. Kan Nabi tahu, akmaru umati ma baina sitin wa sab'in. Umure umatku itu antara swidak sampai 70. Nah, ya. Berarti apalagi sudah umur swidak tambah ketok tuwone. Kulitnya ngeriput, pertama kulit dikeriputkan nih wong. Lari jangan birsani, masya Allah. Sik mulu sik suweger kabeh, sik kemis. Ya. Niki salah satu pun kelihatan loh niki nggih, nampak pada kita semuanya. Enggak pandang bulu. Mboten dibedakan kali Gusti Allah, masya Allah. Jare mangke perut
Singen Masya Allah urusan perut, urusan makan. Nalika tasik muda Masya Allah mboten nolak blas. Semua masuk. Semua atos masuk, sing gembuk masuk, semua enak masuk, sing gak enak masuk, Masya Allah. Nalika sampun mulai tuwa, nah, katakan umur 40 ke atas mulai wis. Gitu. Wis kathah sakniki sing ukurane ya sekitar 40 niku wis mulai asam urat teko. Ya. Ya, ayo coba nanti kolesterol dugi. Ayo coba. Niki lho nampak pada kita masing-masing. Kita tidak bisa bedakan antara kita dengan orang lain. Podo nih. Gitu. Sehingga Masya Allah gitu. Makan semua enak-enak melebu. Jenenge duren iku entek sampai telu barangnya mlebu kabeh ya. Saiki apa? Ayo coba gitu. Sate singen nasi nem awak rada lemes, rada aras-arasen tuku sate. Cek semangat nambah stamina. Sakniki batos sate tambah ngelu. Ya napa? Lho niki lho mun nampak nih. Ya, ayo coba niki. Singen Masya Allah semua harus manis. Gula, wes kadang sampai gula itu mboten malah gula itu kadang-kadang langsung dikerauk di mut-mutan. Gula kabeh sakniki kakean gula. Ayo jangan terus putih. Darah tingginya naik dan sebagainya. Lho niki mun terfakta pada kita semuanya. Asin, wasinan yang ngoten gitu. Jadi secara fisik baik itu dari makanan pun terus sing enak malah gak enak. Nah niki. Kita mboten asal nyalakan makanan. Makanannya gak enak atau mungkin makan kekecutan, kemanisan. Ya. Yang bermasalah kitanya, bukan makanannya. Makanan itu minallah, sayang Gusti Allah. Mboten asal kita mengejek makanan. Kita orang sing mboten mampu pancene. Nikilah salah satu lah kita kembali kepada wau termasuk organ. Gitu. Kekuatan fisik. Nalika sik muda Masya Allah niku lare nalika kerja bakti ngangkat pasien mlayu wayu kuwatong kuat. Saiki wis tuwa-tuwa aja mlayu ngangkat tok wis gak kuat ya. Ayo coba niki. Melaku singan wah lari-lari melayu ngoten ya. Lari cepat, lari jauh, Masya Allah. Bahkan melaku jinjit. Saya wis tuwa, ayo napa? Melaku ini wis alon-alon. Ya. Pakai tongkat kadang-kadang dituntun. Nomor sampai baik kursi roda. Cobalah. Niki lho sudah kita bisa membaca, saged maca masing-masing. Gitu. Saged bedakan lek niki wong tua niki lari nom. Niku pun saged. Gak usah bertanya orang lain. Bertanya pada diri kita masing-masing. Kita nggak ada pengalaman sedaya, terutama dumateng bapak-bapak, ibu-ibu sing tua-tua, pengalaman kewatah, sehingga jadi pelari, jadi malih petinju misalnya, ya, sing tukang tinju, walaupun secara syariat memang tidak boleh, tapi mereka lakukan pesilat, Masya Allah, nopo dari silatnya, karatenya, wis macam-macam, sana wis tua, ojo mana silat. Ya, kati kang tempat itu gak nganti gak iso. Niki pun fakta baik dari kesehatan fisiknya, kekuatan fisiknya, semua melemah. Sama-sama gak iso melaku. Sama-sama di atas ranjang. Wis gak iso berbicara, naudzubillah min dzalik. Sama-sama gak iso nang masjid belas. Ya, niki terbukti. Niku lho ayat niku mau. Surat Fatir ayat ke-7. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkaru wa ja'akum nadhir. Dan akan datang padamu peringatan. Kangge kula panjenengan. Nggih. Sakjane kita nggih mboten purun kepengin sehat terus. Maka direwang olahraga, sakniki model olahraga sepeda. Nggih napa nggih? Apa jenenge olahraga sepeda itu? Hah? Guys kan? Wah saiki rame-rame pada tuku sepeda. Wis tuwa muda
tua muda laki perempuan kewaya iku masyaallah. Cawamur dadi olahraga bagus tapi ya niku lah ya. Pelari kecil, lari terbuti-buti mluwaku bareng-bareng Malang nih masyaallah luar biasa. Demi kesehatan. Nah, niki masyaallah luar biasa. Tapi kalau supaya tua ya tua, gak iso. Ayo. Sehingga wonten petinju dunia namanya Muhammad Ali. Sampai menjuarai dunia berkali-kali. Subhanallah. Apa terus kuat jadi juara terus? Tidak. Apakah masih bisa memukul terus? Nggih mboten. Ya. Malah terakhir hayatnya karena mungkin banyak mukul orang, tangannya sebetulnya sakit bergerak. Salah satu contoh wong kuat dunia loh nih. Pemain bola langsung kuat-kuat meniku ya saya sekali tadi main bola mana. Nikilah contoh yang realita panggil kita sedaya sing bisa kita napa nggih baca. Wis gak usah ndelok wong, ndelok awake dhewe. Insyaallah muga-muga kita tasih diparingi panjang umur sing barokah fi taatillah. Amin Allahumma amin. Sing nomor kali alhamdulillah kita sudah melalui masa-masa kemerdekaan ini berapa kali? 75 kali peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Tulisannya 75. Nah, ukurannya kita ini tambah bersyukur alhamdulillah Indonesia masih merdeka. Indonesia insya Allah tetap merdeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Bendera merah putih pasti dikibarkan di mana-mana. Gusti Allah dawuh wonten Quran surat An-Naml ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu aizata ahli adillah wa kadzalika yaf'alun. Niki tentang kemerdekaan. Sing semua orang Indonesia khususnya atau umumnya harus mensyukuri atas nikmatnya Allah. Indonesia telah merdeka. Niki harus betul-betul disyukuri. Alhamdulillah. Sebab sebelum merdeka negara kita, bangsa kita dijajah oleh orang asing. Contohnya Belanda, Inggris, Spanyol, Jepang dan lain sebagainya. Niki wau. Dawuhipun innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sak temene para raja, para pemimpin yang diktator, yang rakus, yang jahat, yang arogan. Coba. Ketika dia masuk daerahnya orang, itu Korea maksudnya desa niki negarane wong. Contohnya Belanda dan Indonesia. Jadi dan Indonesia dijajah wong Londo sebanyak kurang lebih 350 tahun. Bayangkan niku. Napa Indonesia menjadi Indonesia Raya? Boten. Diporak-porandakan. Afsaduha niku Gusti Allah Quran dawuh. Idza dakhalu qaryatan afsaduha. Lek mereka para diktator, para napa namanya penguasa atau pemimpin yang arogan, yang jahat masuk di negaranya orang yang lemah. Nah, maka dia akan memporak-porandakan, akan merusak afsaduha. Nggih. Entah itu apa nama rempah-rempahnya atau ekonominya, bahkan moralnya. Ketika dijajah orang asing Belanda ataupun Jepang atau lainnya, wong Indonesia yang sing pinter dibodohkan, tidak boleh sekolah sampai tinggi, cukup SR. Yang pirsani pun yang sepuh-sepuh kita tidak ikut, tidak zamannya penjajah. Gitu. Mungkin bapak kita atau mbah kita, nenek-nenek moyang kita di waktu penjajah ya napa ceritane? Ya Allah. Kate nang pasar wedi ana londo. Kate kerja wedi ana londo. Kate metu omah wedi ana londo. Gitu. Nggih, gak aman, gak nyaman. Ndak ada pendidikan sampai tinggi. Jepilah. Gitu. Dan betul-betul diporak-porandakan, dirusak negara iki. Menungsone sak donyane pisan diwusung dhateng negarane mriku.
Saya bilang, walaupun mungkin sedikit gitu, secara fisik di Jajah Londo Indonesia ada perkembangan, terutama fisik Indonesia, jalan raya dibangun mulai Anyer Penarukan, Jawa Timur, Jawa Barat, atau jalan di ngarep kabeh niki bangunan zaman Londo. Tapi tenaganya kan orang Indonesia, orang kita, bapak-bapak kita, gitu. Niki kereta api sing damel ril dandani jalan kereta api ini sinten nggih Londo. Terutama jembatan-jembatan. Coba niki kita baca pun. Masya Allah gitu. Dan bangunannya memang kuat dibanding kali bangunannya negara dhewe, bangsane dhewe. Coba niku jembatan ril dik Pedul dik Panjen niku. Dik Putih Malih mriku dik Tulungagung dik Blitar banyak jembatan. Sik seger, sik kuat. Padahal pun pinten tahun niku. Ratusan tahun niku jalan-jalan niku zaman biyen. Jembatan-jembatan. Lah sing bangun wong kita ya Allah. Durung sampai 5 tahun ambruk. Iki kila niki. Penagung. Nika Dik Sau Jajar nika. Ayo coba. Durung suwe ambruk. Niki. Salah satu fakta mon kejadian di alam kita niki, terutama bumi Indonesia nih. Ya Allah, cobalah gitu. Jadi sama jelas memporak-porandakan mereka merusak kita baik moral gitu, ya, maupun mental. Niki satunggal. Alhamdulillah Belanda tumpas minggat gamanya pun. Datanglah Jepang 3,5 tahun. Apal ya sejarah ya. Jepang duki ya Allah tambah lebih dahsyat malih. 3,5 tahun tapi lebih kejam. Merusaknya lebih dari yang zaman Belanda, luar biasa. Gusti Allah memberikan anugerah dumateng warga Indonesia. Alhamdulillah. Tungune para habaib, tungune para masyayikh, tungune para kiayat, para tokoh-tokoh bangsa yang berdaulat dengan kita, masya Allah. Dijabe Gusti Allah tungone Jepang diporak-porandakan dening Allah melalui Amerika. Jadi Amerika punya jasa besar kangge Indonesia. Ya. Gusti Allah nggerakkan atine wong Amerika kalau seakan wong Indonesia. Dungane para masyayikh kita ki. Jepang ku lho bomen. Nah, coba Nagasaki, Hiroshima, bom tuh ke Amerika datang. Ya Pak ya, wong Jepang sing Indonesia mara mulai ae negarane hancur lebur di bom Amerika. Umpama mboten dibantu Amerika, ya kirangan mboten dadi Amerika. Napa kuat kira-kira wong Indonesia berperang melawan Jepang ukurannya ya boten kuat. Gusti Allah liwat jalan yang lain, makanya kalau sekolah panjenengan mungkin kita sampun berikhtiar, mungkin kita sampun berdoa, kita berusaha. Kadang-kadang boten menghasilkan tapi orang lain yang datang. Masya Allah. Amin Allahumma. Sama nih wong kita pada nangis, ya Allah, nyuwun merdeka, cek aman, cek saged ibadah dengan leluasa. Artinya Amerika digerakkan bom nih kalau Nagasaki dan Indonesia langsung mulai pun Jepang. Alhamdulillah. Maka ini kemerdekaan perlu disyukuri luar biasa nih. Mboten nama dibuat hura-hura, ngeten nggih. Bukan hanya sekedar mengibarkan bendera saja. Tapi kenapa bendera merah putih bisa dikibarkan? Ya karena perjuangan para tokoh-tokoh bangsa, para ulama kita, para masyayikh kita, tokoh-tokoh bangsa kita, termasuk para pejuang-pejuang bangsa. Masya Allah, para waliullah yang ikut berperan di sana. Alhamdulillah, Masya Allah. 17 Agustus tahun 45 Indonesia telah merdeka. Alhamdulillah. Merdeka. Nah, ini perlu kita syukuri. Bukan malah dibuat amburadul aturan yang dikelola
yang dibikin, yang dikarang oleh para ulama-ulama kita dulu, termasuk juga dikawal oleh Bung Karno, Soekarno-Hatta, ternyata sekarang diporak-porandakan kali mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Niki naudzubillah min, dengan Undang-Undang Dasar Pancasila 45 gitu. Pancasila tidak bisa runtuh ini, insya Allah sampai yaumul qiyamah Indonesia tetap merdeka, amin, tetap berpancasila, amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu marilah dengan Indonesia Raya insya Allah tetap merdeka sampai yaumul qiyamah, amin, Allahumma amin. Sehingga kita insya Allah yang mungkin punya punya keinginan untuk berangkat haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan berangkat umroh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa saja, baik urusan fisik, urusan moral, urusan bangsa, urusan anak-anak, urusan makanan, rezeki, insya Allah karena merdeka dengan kita bertobat kepada Allah dan minta ridhonya Allah, minta anugerahnya Allah, insya Allah kita rasakan negara sing baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit yang bisa kami sampaikan dengan datangnya bulan Hijriah ini. Sebetulnya kami menyampaikan yaitu tentang hijrah, tapi karena waktu yang terbatas kita bisa melalui. Yang jelas kita masuk di bulan Muharram, alhamdulillah. Saat ini alhamdulillah bersyukur, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak beribadah di hadapan Gusti Allah dengan hartanya, dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan apa yang bisa kita lakukan, insya Allah menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mugi-mugi dengan adanya kita masih tetap merdeka, utamanya kita berdoa kepada Allah muga-muga mawon wabah virus corona segera diangkat oleh Allah SWT dengan menyeluruh, karena juga banyak dari warga kita, saudara kita, jamaah kita yang karena wabah sehingga mereka meninggal, walaupun semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mereka semuanya husnul khotimah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur sing barokah fi taatillah, tambah rezeki sing kathah hal barokah, tetap sehat walafiat jasadi abadania, dan semua hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terutama kepada anak-anak kita insyaallah menjadi anak yang soleh dan solehah, karena sementara ini ya terganggu dengan pelajarannya, dengan pengajiannya karena sebab wabah, tapi insya Allah tetap menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga kita doakan yang sakit-sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sakit parah maupun yang sakit ringan, insya Allah akan segera mendapatkan yaitu obatnya sehingga Allah akan menyembuhkannya, amin, Allahumma amin. Dan juga mungkin yang mungkin yang berkehendak berangkat haji yang tahun ini ditunda atau berangkat umrah ditunda, insya Allah akan menjadi kenyataan bisa berangkat haji dan umrah ke Makkah maupun Madinah. Dan juga yang mungkin di tahun kemarin, di tahun 1441 hajatnya belum terkabulkan, usahanya belum berhasil, yang belum punya pekerjaan atau yang belum mendapatkan sesuatu di tahun kemarin, atau juga mungkin yang belum dapat jodohnya, ya, bagi yang para anak-anak muda yang sudah berusaha tapi belum mendapatkan juga jodohnya, insya Allah di tahun ini segera mendapatkan semuanya, amin, Allahumma amin. Nah ini salah satunya. Yang terakhir, mudah-mudahan semua kita dari keluarga kita, terutama kaum muslim muslimat, insya Allah termasuk juga orang yang selamat dunia selamat akhirat, selamat dengan husnul khotimah, amin, Allahumma amin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ada kesempatan lain disampaikan tentang hijrah, ya, perpindahan yang mungkin dari kemarin yang belum berhasil, insya Allah tahun ini berhasil, ya, yang mungkin tahun kemarin belum mendapatkan obatnya, sekarang insya Allah mendapatkan obatnya. Nanti yang mungkin juga tadi kami ulangi lagi, yang belum dapat jodohnya, insya Allah tahun sekarang ini akan mendapatkan jodohnya. Dan semuanya insya Allah, terutama lembaga kita, lembaga Pondok Pesantren Nurul Ulum, dan juga mungkin akan mendapatkan lagi tambahan pondok pesantren yang lain, dan insya Allah semua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam bisiril Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu ta'ala bisawab wa lafu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.